Pygmalion Effect. Kalau Pygmalion Effect itu efek yang memperkuat motivasinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo yang kali ini masih membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Dan ini berawal dari kebetulan lewat di beranda saya gitu ya, di beranda YouTube saya ada wawancara yang dilakukan oleh Tommy Deski, ya di channelnya Tommy Deski. Ingat, Tommy Deski, bukan Tommy Welly, ya, jangan salah. Soalnya si Tommy Deski ini sendiri juga sempat mengeluh karena subscribernya dia atau yang nonton videonya dia tiba-tiba berkomentar dikira dia Tommy Welly. Oke, kembali lagi ke topik. Berawal dari wawancara tersebut yang khusus membicarakan tentang pertemuan yang tidak sengaja ya, koinsiden, kalau dalam versi bahasanya Hamdan Hamidan, apa ya, bil qadar apa ya, qadarullah katanya, qadarullah. Jadi dengan takdir Tuhan, Hamdan Hamidan ketemulah dengan Roberto Mancini. Kok ya tepat, Roberto Mancini itu kan datangnya belakangan. Nah, Hamdan Hamidan datang sebelumnya dan Roberto Mancini ternyata langsung duduk di sebelahnya ya bersama Fausto Casano atau satunya lagi sama siapa lupa saya, sama Gallardo kalau enggak salah. Nah, dalam pertemuan tersebut mereka mengamati pertandingan dan kemudian Hamdan Hamidan mendapati bahwa mereka menuliskan nama-nama pemain yang potensial ya. Di situ ada Marcelino, ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, dan ada Nathan Choaon ya. Dan yang memang diperhatikan berkali-kali memang Marcelino, sehingga mereka tahu namanya langsung ditulis ya, nomor 7 Marcelino, sementara selebihnya yang lain cuma ditulis nomornya dan mereka akhirnya tanya ke Hamdan Hamidan siapa mereka. Maka terus kemudian Hamdan Hamidan menuliskan nama-nama mereka. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman yang melihat, "Loh, itu kok tulisannya berbeda, kok cuma Marcelino yang tulisannya berbeda?" Ya, karena mereka yang teridentifikasi oleh mereka adalah nama Marcelino, sementara yang lain cuma ditulis nomor gitu loh. Jadi ada 3 diaspora kita dan 1 pemain abroad kita, yaitu Marcelino. Hamdan Hamidan sempat bertanya lah, potensi pemain-pemain timnas itu untuk bermain di Serie B gimana, karena beliau-beliau ini, Mancini dan kawan-kawan ini kan paling tahu karena mereka yang menghuni Liga Italia juga ya, sehingga paling rasional ditanya ke level di bawah satu strip di bawah level tertinggi, yaitu Serie B. Ya, tanggapan mereka positif karena ini pemain-pemain ini punya potensi dan katanya sangat memungkinkan gitu ya. Tapi bahasanya Hamdan Hamidan itu dia mengatakan ini potensi mereka bagus gitu ya, kesannya mereka, kesannya Roberto Mancini dan kawan-kawan ini. Ya, tapi sayangnya sih kalau saya lihat sekilas di berita-berita di media lokal ya, Mancini mengatakan pemain kita luar biasa lah, amazing atau apa gitu, itu berlebihan. Sementara Hamdan Hamidan sendiri dengan bahasa yang, ya istilahnya tidak melebih-lebihkan lah. Dan bahkan ada yang menyatakan di media itu, Hamdan Hamidan nggak nanya tapi mereka langsung memberikan kesan mereka terhadap pemain-pemain Indonesia ini. Hamdan Hamdan itu bertanya bertanya kemungkinan para pemain ini kalau berlaga di Serie B gimana gitu, potensinya atau kemungkinannya gitu ya. Meskipun mereka itu ya datang ke sana di puncak, di semifinal, dan mungkin nanti juga di final mungkin ya, artinya mereka memang mencari talent-talent yang potensial gitu. Awalnya Hamdan Hamidan ini tidak pengen sebenarnya share pengalaman dan catatannya Roberto Mancini, yang menulis kalau tidak salah, Fausto Casano ya, bukan Roberto Mancini sendiri ya. Tapi kemudian Roberto Mancini sependapat dengan, catatan dari Casano. Cuman, eee, Hamdan Hamidan menurut keterangan beliau, awalnya tidak berkeinginan untuk sharing,
untuk mempublikasikan pertemuan dan catatan, Fausto Casano ini ke publik. Tapi karena situasi di tanah air, situasi para pendukung timnas ini lagi negatif ya terhadap, eee, pemain kita dan terutama kepada Marcelino, dan kok kebetulan di situ ada nama Marcelino yang dikatakan berbakat, maka itu di-share sama Hamdan Hamidan untuk memberikan efek yang lebih positif, untuk menetralisir sih kalau kalau misinya Hamdan Hamidan itu untuk menetralisir, eee, hawa-hawa atmosfer yang negatif ini gitu ya. Meskipun tidak menjadi positif tapi paling tidak menetralisir. Makanya akhirnya beliau sharing di media ya. Dan Hamdan Hamidan mengatakan bahwa upaya dia untuk sharing akhirnya di media itu adalah karena dia percaya dengan namanya Pygmalion Effect. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya berpendapat terlebih dulu nih. Dari catatan-catatan Fausto Casano itu ada 4 nama, 3 diaspora kita dan 1 pemain abroad kita. Nah, yang tentunya menarik untuk disorot kalau 3 Justin Hubner, Ivar Yener maupun Nathan Choaon itu kan, memang, eee, kesan yang ditimbulkan atau ya komentar-komentar dari, pendukung atau dari netizen itu positif kan. Tapi kebetulan yang Marcelino mendapatkan komentar atau kesan negatif dari permainan terakhirnya, terutama ketika melawan Irak. Kalau saya lihat catatannya, memang benar ini 4 pemain ini memang pemain potensial. Apakah Fausto Casano salah karena, eee, berkenaan terutama dengan Marcelino tidak sesuai dengan pandangan netizen? Enggak juga, karena yang mereka lihat itu potensi. Yang mereka lihat itu adalah bahwa individu ini punya talenta, punya potensi. Namanya talent squad itu memang, porsi melihatnya lebih kepada kemampuan si pemain sebagai individu, bukan sebagai tim. Karena yang mau mereka ambil itu adalah para pemainnya, individu-individu ini, bukan ngambil satu tim, bukan ngambil satu paket. Masalah nanti bagaimana kerjasama dalam sebuah tim kan tergantung pasangannya. Kalaupun misalnya salah satu atau 2 atau beberapa pemain kita diambil, kan nanti mereka akan satu tim sama orang lain, sama pemain lain dari klub yang mengambil itu. Sehingga, ya nanti baru di sana dibangun yang namanya, teamwork atau chemistry antar pemain. Hamdan Hamdan juga mengatakan bahwa bukan berarti nama-nama yang tidak tertulis itu tidak bagus. Nah itu, ini pernyataan yang bagus juga dari Hamdan Hamdan. Hanya saja si Roberto Mancini dan kawan-kawan ini cuma menyaksikan di partai puncak ini di semifinal dan mungkin mungkin saja final juga, hanya menyaksikan sekali ya pertandingan tim nasional kita U23, sehingga ya cuman muncul 4 nama. Kalau dilakukan berkali-kali mungkin bisa lebih dari 4 nama itu katanya Hamdan Hamidan. Bahkan pada waktu itu kata Hamdan Hamidan, Rizky Ridho juga sedang tidak tampil. Mungkin Hamdan Hamidan juga punya kesan yang positif, terhadap Rizky Ridho atau seandainya Rizky Ridho bermain mungkin masuk di dalam namanya di situ, mungkin kesannya Hamdan Hamidan juga seperti itu. Jadi, meskipun ini tidak sesuai dengan pandangan netizen atas Marcelino, tetap yang kesan dari Fausto Casano dan Roberto Mancini terhadap Marcelino juga memang positif. Artinya dia melihat dari satu pertandingan itu sebagai individu, jadi 4 orang ini dilihat sebagai individu. Terlepas bagaimana kemudian, eee, dalam tim, kerjasama tim itu mungkin tidak menjadi prioritas, karena yang talent kan, yang mau di-pool ini talent sebenarnya. Yang dilihat pastinya kemampuan individu. Tapi, terlepas, ada banyak nyinyiran dan prasangka-prasangka dari, pendukung bahwa mungkin Marcelino tahu kalau dipantau, apalagi di partai-partai puncak seperti itu. Sebenarnya kalau yang seperti itu kan cuma asumsi aja ya, karena kan kita tidak bisa menunjukkan datanya ya. Ya bisa saja memang ya karakter atau kebiasaannya dia ketika bermain seperti itu, jadi mungkin butuh dikuatkan, eee, spirit, teamwork-nya mungkin barangkali ya. Tapi kan itu tidak masuk
dalam perhatian atau poin perhatian dari Fausto Casano dan Roberto Mancini. Biar tidak salah sangka karena di media sosial itu saling ini ya, yang mendukung yang pro Marcelino dan yang kontra Marcelino itu jangan diterus-terusin deh yang itu. Bahkan catatannya, ini catatannya Fausto Casano yang kemudian mereka bilang ini catatannya Roberto Mancini, itu mereka mengatakan, pendukungnya Marcelo mengatakan bahwa, "Itu loh yang kamu hujat ternyata masuk dalam catatannya Mancini." Ya itu tadi, karena melihatnya memang sebagai individu. Talent squad ya juga seperti itu ya, melihatnya sebagai individu. Kecuali nanti ada porsi besar untuk aspek, teamwork, tapi aspek teamwork-nya bukan yang utama di situ. Jadi yang dicatat oleh Fausto Casano itu juga benar, dan mungkin saja bahwa Marcelino butuh meningkatkan kemampuan teamwork-nya atau sense of teamwork-nya itu juga mungkin benar. Jadi dua-duanya bisa saja benar gitu loh. Nah, setelah ini terlepas dari itu saya, menyorot tentang satu istilah yang dipakai oleh Hamdan Hamidan yaitu Pygmalion Effect. Kalau Hamdan Hamidan di situ menjelaskan bahwa Pygmalion Effect itu ketika, eee, pemain itu diberikan reinforcement positif, maka akan berdampak secara positif pula terhadap performanya. Akhirnya saya ingin menjelaskan tentang Pygmalion Effect. Kenapa saya ingin menjelaskan tentang Pygmalion Effect? Karena ini penting nanti juga buat performa timnas ya. Apalagi kita mau menghadapi Guinea, di tanggal 9 ya, sebentar lagi. Berarti kita perlu memperkuat mental, dan vibes positifnya ya di tim kita, di pemain kita. Nah, yang disebut Pygmalion Effect itu adalah, ini sebenarnya Pygmalion Effect itu masuk di jajaran istilah-istilah manipulasi motivasi atau kalau enggak bisa disebut juga dengan fake motivation. Saya akan membuat bantuannya dengan akan menjelaskan dulu sesuatu yang mungkin lebih familiar dengan teman-teman. Kalau teman-teman tidak terlalu familiar dengan Pygmalion Effect, mungkin teman-teman familiar dengan namanya, placebo effect. Kalau placebo itu kan mungkin teman-teman ingat bahwa ada obat yang kalau itu dipercaya sama seseorang dan kemudian orang itu meminumnya, maka sakitnya bisa sembuh, karena dia percaya bahwa itu obat. Nah, sebenarnya kalau ngomong placebo, placebo effect itu adalah keyakinan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh orang yang memberikan perlakuan. Jadi, oleh kapasitas. Jadi kepercayaan seseorang terhadap kapasitas orang yang memberikan perlakuan kepadanya. Jadi kalau misalnya ada obat diberikan sama tetanggamu, itu mungkin kamu ndak akan yakin bisa sembuh. Tapi obat yang sama kalau diberikan oleh dokter, kamu akan bisa sembuh, kayak gitu ya. Itu namanya placebo effect. Kalau di contoh sehari-hari dulu yang sering mungkin yang familiar dengan kita, ada obat, antara yang beneran obat dengan yang cuman diisi tepung, itu bisa efeknya sama kalau mereka yakin gitu loh. Itu namanya placebo effect. Nah, bagaimana dengan Pygmalion effect? Nah, ini masih masuk di dalam keluarga yang sama lah istilahnya. Kalau Pygmalion effect itu hampir mirip, cuman kalau Pygmalion effect yang memperkuat motivasinya itu pernyataan. Jadi ada afirmasi, untuk lebih gampangnya saya mencontohkan begini. Jadi ada dua kelas misalnya ya. Ini sebuah eksperimen nih tentang Pygmalion effect, ada 2 kelas. Satu kelas itu ya sudah dibiarkan begitu saja, sementara kelas yang lain gurunya itu mengatakan bahwa kelas ini adalah kelas, pilihan atau kelas unggulan. Selamat kalian bisa masuk ke sini. Apa yang terjadi? Di satu semester pasca kelas itu dikatakan sebagai kelas unggulan, hasil belajarnya jauh melewati atau melampaui kelas yang dibiarkan begitu saja. Artinya kualitas kedua kelas ini sebenarnya sama. Mereka yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan lebih. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Hamdan Hamidan adalah ketika hal ini diumumkan, maka paling tidak 4 orang yang tertulis namanya di situ, itu kemudian menjadi lebih pede, menjadi percaya diri, menjadi lebih termotivasi bahwa mereka adalah orang-orang yang punya talent, punya punya kemampuan atau potensi. Dan mungkin juga mendatangkan vibes positif ya terhadap
tim juga gitu ya. Meskipun Hamdan Hamdan menggarisbawahi bahwa, ini hanya didasarkan pada satu kali nonton. Jadi bukan berarti yang tidak tertulis itu, tidak baik. Nah, itu yang perlu juga perlu digarisbawahi ya, artinya jangan sampai kemudian sharing pengalaman dari Hamdan Hamdan ini mengecilkan atau membuat berkecil hati pemain-pemain yang lain. Itu penjelasan saya, kenapa kok butuh saya jelaskan, karena betapa pentingnya kita ikut membangun atmosfer positif, ikut menguatkan motivasi tim nasional kita dengan perkataan yang baik, dengan dorongan, apresiasi. Begitu, semoga bermanfaat. Beri dukungan buat Rujijaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.